Ustadz ini siapa? Nah, kenapa Ustadz kok kabur diminta tausiah? Anda harus paham apa itu cinta. Jangan ngaku-ngaku Anda jatuh cinta kalau dorongannya bukan karena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sanafali TV Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu supaya channel ini makin maju dan jos. Mantap jiwa. Dengerin kata istri saya. Buruan subscribe, karena subscribe itu gratis tis teman-teman sekalian. Tidak rugi. Oke, di video kali ini kita mau ngapain? Kita akan mereact salah satu video yang viral di WhatsApp group. Jadi video kali ini itu adalah video tentang seorang ustadz yang kabur saat diminta tausiah. Wow, pasti teman-teman penasaran kan? Ustadznya ini siapa? Nah, kenapa ustadz kok kabur diminta tausiah? Kenapa? Mari kita buka videonya sama-sama, kita react. Judulnya Mengejar Abah Demi Tausiah. Jadi abah itu kayak bapak gitu ya? Kayak bapak, kayak abi. Jadi ini yang memvideo kayaknya kalau bukan menantunya, anaknya ini kayaknya. Jadi Mengejar Abah Demi Tausiah. Jadi Ustadz Zainuddin Musaddad, Ketua Departemen Adab dan Pembinaan Keluarga DPP Hidayatullah. DPP itu Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah. Ya, jadi sepertinya tausiahnya ini tentang keluarga ya, Mei. Karena memang beliau tanggung jawabnya di situ. Adab-adab keluarga. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Oh, ini dia. Lagi ngaji direkam malah kabur. Mungkin kaburnya ini karena malu. Ini ngumpet dia. Sudah. Sampai batu-batu deh, ya Allah. Kita berhenti dulu teman-teman. Jadi yang baru saya lewat itu Ustadz Nasirul Haq, Ketua Umum Hidayatullah. Jadi mungkin beliau sudah kasih aja tausiah gitu ya akhirnya. Sepertinya beliau akan memberikan tausiahnya teman-teman sekalian. Ini tausiah sepertinya cocok banget untuk teman-teman yang baru mau menikah atau baru berkeluarga atau mungkin sudah lama berkeluarga. Ini cocok. Jadi untuk semua dari remaja sampai tua ya, dan untuk kita juga karena kita punya 2 anak kecil. Oke, mari kita simak tausiahnya. Suami bismillahirrahmanirrahim, pimpin tapi dengan cinta, dengan perhatian, kasih sayang dan munajat kepada Allah. Sebut namanya, insya Allah itu menjadi kebaikan. Pimpin dengan cinta, perhatian, dan kasih sayang. Oh, jadi ini untuk saya dan teman-teman yang cowok-cowok ya, yang mau jadi suami-suami ya. Jadi memimpin itu jangan sembarangan ya. Banyak kejadian KDRT yang menyebabkan perceraian teman-teman sekalian. Ya, walaupun laki-laki itu kuat katanya ya, tapi jangan dengan kekerasan. Dia memimpin harus dengan cinta, perhatian. Oh, istrinya mau mangga, itu akhirnya dia beli mangga kalau ada duitnya. Ya, itu maksudnya mimpi. Munajat kepada Allah ya, sebut namanya jadi kebaikan. Ini namanya ini nama istri ya. Jadi kalau kita menyebut nama istri ya, sebut nama istri saat bermunajat kepada Allah gitu ya. Betul-betul. Jadi seorang pemimpin itu memang salah satu tanggung jawabnya adalah mendoakan semua yang dipimpinnya. Ya kan ya? Ya. Jadi kalau kita misalnya ketua organisasi apa gitu, atau ketua yayasan apa, ya ketua pendidikan apa gitu, pokoknya yang memimpin lah, itu bahkan juga suami, dia wajib mendoakan seluruh anggota yang dia pimpin. Sebut namanya di doa-doa Anda ya, insya Allah jadi kebaikan. Oke, kita lanjut.
mantap sekali ini. Istri itu biar dibontang-banting kiri kanan depan belakang. Kalau dia tidak taat, maka sesungguhnya dia tidak punya nilai untuk bisa menjadi qurratu ayun. Oke, jadi tentang istri, biar dibontang-banting keadaan keluarganya ya. Kalau dia tidak taat, dia tidak akan bisa menjadi qurratu ayun atau penyejuk mata untuk istri. Jadi ya memang pengalaman ya. Jadi walau bagaimanapun keadaan rumah tangganya misalnya, apalagi tanggal tua. Ya Allah, terasa kali ya kalau udah punya 2 anak tanggal tua. Kalau tanggal tua kan beda ceritanya dengan tanggal muda. Mepet. Ya. Tapi bukan karena uang aja misalnya. Kalau misalnya ada masalah misalnya, kita harus bersyukur dulu. Agar ya kita ini bukan hanya sebagai mengatur keuangan di rumah, kita juga sebagai istri, sebagai umi ya, sebagai ibu dari anak-anak. Jadi kita harus tampil total dimanapun kita, apapun tugas kita di rumah itu, kita harus menjadi penyejuk mata bagi anak-anak kita, bagi suami kita dan lain-lain. Gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah ketaatan yang pasti ketaatan dalam kebaikan ya teman-teman sekalian, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan dalam kebaikan itu kunci utama sebagai seorang istri, karena itu akan menjadi apa tadi qurratu ayun ya, penyejuk mata. Oke, kita lanjut. Sakinah itu insya Allah kalau kita senang berbagi rasa, berbagi cinta, dan berbagi perhatian. Berbagi yang kita miliki, itulah wujud kebersamaan. Nyaman. Sakinah itu intinya berbagi berarti ya. Berbagi cinta, berbagi perhatian. Jadi saling memberi, berbagi yang dimiliki. Punya duit, ya dibagi. Ya, Wajib. Itu kewajiban. Ya, berbagi yang dimiliki. Misalnya lagi makan baksonya kasih ke istri sedikit gitu ya. Sedikit. Ya, kecuali dia nggak mau bakso ya. Kalau dia nggak mau bakso, kita yang ambil baksonya. Gitu ya teman-teman. Jadi berbagi yang dimiliki juga. Oh, berbagi rasanya juga penting teman-teman sekalian. Pokoknya apa yang dirasakan itu dibagi. Sampaikan. Lagi marah, bagi perasaan. Ya, lagi kecewa, dibagi perasaannya ke pasangannya, begitu ya. Jadi saling berbagi perasaan. Iya. Nah, begitu ya. Nah, jadi sakinah itu karena saling berbagi, ujungnya akan menjadi nyaman teman-teman sekalian. Oke. Yang keluarganya tidak nyaman ya mungkin belum sakinah. Ini kuncinya, berbagi. Kita lanjut. Marah itu sebaik-baik marah tetap jelek, karena selalu ditiup dan didorong oleh setan. Ujung-ujungnya mengecewakan orang. Sebentar. Setan apa setan? Setan. Sebaik-baik marah. Sebaik-baik marah. Apa ya? Maksudnya kan ada marah tapi nggak keras. Ya, mungkin marahnya dengan santun gitu ya. Nyindir gitu kan. Bisa nyindir. Pokoknya marahnya itu tidak menyakitkan. Sebaik-baik marah gitu ya, teman-teman. Misalnya Sopan-sopannya marah. Sesopan-sopannya marah. Itu ternyata ujungnya tetap mengecewakan. Karena apa? Kemarahan itu dorongannya adalah setan atau syatan tadi. Typo. Jadi memang kalau bisa jangan marah. Tapi gimana ya? Ya, jadi kalau ada dorongan setan, mungkin kita tekan ya. Istighfar. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang rasa marah. Begitu ya. Jadi marahnya jangan diluapkan gitu ya. Nanti kalau sudah reda baru disampaikan apa yang mau tadi, rasa ya, berbagi rasa tadi ya supaya sakinah. Jadi kalau sudah tidak marah baru dibagi rasanya. Oh, tadi kok begini ya, begitu ya teman-teman. Lanjut. Cinta itu kalau mau ada pengorbanan yang ujungnya kesetiaan, kemudian sabar menerima, lebih dan kurangnya istri, lebih kurangnya suami. Ini keren banget ini teman-teman. Jadi ini tentang cinta teman-teman sekalian. Anda yang sedang dimabuk cinta, apalagi yang jomblo-jomblo di sana, Anda sedang mencari cinta, ini dia. Anda harus paham apa itu cinta. Jadi kalau mau ada pengorbanan yang ujungnya kesetiaan. Jadi cinta itu berkorban memang.
Tidak ada kata cinta kalau tidak ada pengorbanan. Gitu. Ya. Kalau sudah nanti ujungnya menikah pasti itu akan diikat oleh ya kesetiaan. Ya Betul. kan? Kesetiaan itu. Tidak ada yang mengikat utuhnya pernikahan kecuali dengan kesetiaan. Dan kesetiaan itu pasti banyak sekali teman-teman. Pengorbanannya. Ya katanya orang-orang tuh apa ya? Lautan ku seberangi gitu ya. Gunung kudaki, lautan ku seberangi. Lautan api ku seberangi. Ya, walaupun itu hoax teman-teman, hoax. Hujan aja nggak mau keluar, itu hoax teman-teman. Pempes habis, lagi hujan dia kan. Ya. Walaupun hujan dia tetap keluar, hoax teman-teman. Ada. Bos saya begitu. Walaupun hujan dia tetap keluar. Oke, lanjut. Yang kedua, sumbernya hanya dari Allah. Ini teman-teman, sumber cinta itu dari Allah. Coba komennya, Mi. Sebagus-bagus apapun kita merawat cinta, kalau kita tidak memohon keberkahan cinta itu dari Allah, ya akan ada kurangnya. Akan ada sesuatu yang mengecewakan nantinya. Jadi kita harus selalu bermunajat, salat lail. Ketika salat lail kita selalu minta yang terbaik dalam pasangan kita, pada anak-anak kita, dan keluarga kita. Itu insya Allah akan mudahkan segalanya. Yang paling penting adalah keberkahan dalam keluarga kita itu. Oke teman-teman? Iya, itu cinta. Sumber cinta hanya dari Allah. Kalau saya memaknainya bahwa jangan ngaku-ngaku Anda jatuh cinta kalau dorongannya bukan karena Allah, kalau alasannya bukan karena Allah. Misalnya, oh dia cantik, dia memang itu salah satu daya tarik ya. Kita dicintai karena 4 hal. Oh, karena agamanya. Karena keturunannya. Iya, keturunannya. Ya, dan lengkapi teman-teman di komen. Ya, Ais, jangan pakai itu kalau gak apa. Lagi ngeblank. Bisa disebut deh, karena agamanya. Ya, karena agama tuh terakhir. Keindahannya, Agama tuh terakhir. kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya. Udah lengkap harta pas. tuh terakhir. Ya, sama aja. Beda, nggak boleh nggak kayak gitu. Karena dia. hartanya, kecantikannya, karena keturunannya. Pertama ya teman-teman, karena kecantikan. Nah, Habis itu karena harta. harta. Kemudian karena nasab atau keturunan. Kemudian yang barulah terakhir karena agamanya. taribat syadak gitu. Ya kan? Akhirnya ingat teman-teman. Ya. Jadi jangan ngaku-ngaku cinta kalau dorongannya bukan karena Allah. Maka ada istilah uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah. Ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Karena tidak boleh mencintai makhluk lebih tinggi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber cinta itu hanya dari Allah. Nah, gitu ya. Lanjut. Anak adalah titipan. Kalau sejak awal kita bersahabat, kalau sejak awal kita dekat, sejak awal kita mau mendengar mereka, insya Allah mereka tidak kemana-mana. Belum meninggal, solehnya sudah menjadi kebaikan dan membahagiakan. Untuk anak-anak nih, ya. Jadi memang sejak awal itu kita harus bersahabat. Ya. Bersahabat itu apa? Ya namanya sahabat itu apa yang dia butuhkan kita penuhi, kita bantu, ya kan? Kewajiban, hak kewajiban anak. Ya itu dipenuhi, ya kan? Pokoknya bersahabat lah. Nanti kalau dia sudah agak besar, ya kita Karena ada bantu. masih anunya tuh. Ketika anak masih usia balita itu kita anggap sebagai raja. Kemudian nanti di usia remaja itu kita anggap sebagai teman. Habis itu ketika sudah balik itu kita anggap sebagai sahabat, kita bisa bertukar pikiran dengan anak kita. Jadi sejak kecil harus menjalin hubungan. Jadi teman-teman yang tiap hari ketemu anaknya cuma 2 jam sebelum tidur, luangkan waktu untuk anak-anak Anda. Semaksimal mungkin. Ya, karena harus ada ikatan. Oke ya. Fun fact ya, Ustadz Zainuddin Musaddad itu dia satu angkatan nikah sama Abah. Jadi beliau sama komandan itu
barengan nikahnya, nikah massal. Nikah mubarak di Gunung Tembak. Tahun 91 kayaknya. Seingat dikoreksi ya nanti dulu kalau salah. koreksi aja. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu. Ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Apa tausiahnya? Mari kita saksikan sama-sama. Suami bismillahirrahmanirrahim, pimpin tapi dengan cinta, dengan perhatian, kasih sayang dan It was at this moment that he knew he fucked up.